dari tipe OCA40 dengan kecepatan 6 mm per menit dengan peralatan uji tarik instronnya itu 5566 digunakan sendiri itu untuk menganalisis profil dari tenggangan dan renggangan dari film polimernya. Nah, termografimetri analisis atau TGA SDTQ600 itu dilakukan pada film polimer pada suhu 30 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian Bruker Hycitron TI 980 sendiri itu digunakan untuk menguji sifat mikromekanik dari SCE-nya. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran dari elektrokimia. Nah, untuk mengetahui kemampuan dari SCE-nya dalam menghantarkan ion itu digunakan teknik pengukuran yang disebut spektroskopi impedansi AC. Nah, dengan mengukur impedansi dari listrik ini dan sel elektrokimia yang terdiri dari baja yang tahan karat, SCE dan juga baterai simetri dari baja tahan karat. Pengukurannya itu dilakukan dengan suhu 30 hingga 80 derajat Celcius pada frekuensi 3 MHz hingga 1 Hz dengan dapat dihitung konduktivitas ionik SCE-nya itu menggunakan rumus berikut, yaitu D per RS. Dengan rumus ini sendiri itu menghitung ketebalan dari film SCE-nya, resistensi filmnya, dan juga luas kontak antara film SCE dengan kabel listrik. Kemudian, untuk menghitung LI-SCE-LI-nya, peneliti ini itu menggunakan teknik polarisasi DC dan juga spektroskopi impedansi AC. Nah, bilangan transport ion litium atau TLI-nya itu dapat dihitung menggunakan rumus TLI sama dengan ISS dalam kurung delta V min 10 RO per 10 kali delta V min 1 ISS RSS. Nah, di mana delta V ini mewakili dari tegangan polarisasi atau delta V itu biasa disebut dengan 10 MV dan I0 dan R0 itu adalah nilai arus dan juga resistensi awal sebelum dipolarisasi. ISS dan ISS-nya sendiri itu nilai arus dan resistensi kondisi tunak setelah dipolarisasi. Nah, kemudian linear sweep voltammetry atau LSV itu dilakukan pada baterai LiSCE stainless steel pada suhu 50 derajat Celcius dengan laju pemindaian adalah 0,1 mVs pangkat min 1 dengan rentang tegangan sendiri 2,5 sampai 5,5 V. Kemudian pengisian pengosongan arus konstan sendiri dilakukan pada baterai Li PLP atau Li dan Li PLP 10% LSZV. Nah, kemudian masuk ke dalam hasil penelitian. Hasil penelitiannya sendiri adalah yang pertama yaitu penambahan partikel keramik lithium lanthanum zirconicum vanadium oxide atau LaZVO ke dalam matriks polimer berbasis polyethylene oxide atau PEO itu sendiri telah terbukti meningkatkan atau memberikan peningkatan yang signifikan kepada berbagai aspek performa elektrolit solid state untuk aplikasi baterai lithium ion. Nah, elektrolit berbasis PEO ini dikenal memiliki keunggulan yang fleksibilitas dan juga kompatibilitas dengan berbagai material dari elektrodanya. Namun, yang kedua, dengan penambahan LaZVO sendiri, itu tantangan yang dihadapi adalah konduktivitas ionik yang rendah pada suhu ruang, stabilitas elektrokimia yang terbatas, dan kekuatan mekanis yang kurang. Nah, dengan menambahkan LaZVO-nya ini, tantangan-tantangan ini itu dapat diatasi sendiri secara
efektif, dan juga menciptakan elektrolit solid state yang lebih andal dan efisien untuk kebutuhan energi masa depan. Next. Nah, di sini terdapat hasil dari penelitiannya. Yang pertama itu struktur kristal LSZO atau lithium lanthanum zirconium oxide itu mencakup fase kubik dan tetragonal. Jadi konduktivitas ionik dari LSZO-nya fase kubik itu bisa dilihat 10⁻³ kurangi 10⁻6 SCM-1 jauh lebih tinggi dibandingkan fase dari tetragonalnya 10⁻6 SCM-1 sehingga memenuhi kebutuhan dari elektrokimia. Kemudian spektrum dari XRD dari partikel keramik LZVO-nya sendiri itu menunjukkan pola puncak yang sesuai, yang dimana hal tersebut sesuai dengan kubik standar. Jadi metode sintering phase padatnya itu dapat mensintesis fase stabil pada suhu tinggi dengan didoping V2OS dan menghasilkan LLZVO kubik murni. Selain itu, puncak pada 28,5 derajat itu mengindikasikan produk sampingan dari La2ZR2O7 akibat dari sublimasi Lu2O-nya selama di sintering dengan suhu tinggi. Jadi puncak lain seperti 15,1 derajat, 24,3 derajat, dan 46,1 derajat sendiri menunjukkan pembentukan senyawa LiVo-nya selama annealing yang dapat meningkatkan efisiensi transportasi ion dan stabilitas dari elektrolit. Nah, spektrum XRD elektrolit sendiri itu berbasis LSZVO atau SCES menunjukkan penurunan yang signifikan dari puncak karakteristik PeO-nya dan disebabkan karena gangguan struktur kristal dari PeO-nya oleh interaksi antara PVDF dan HVP dan PeO-nya untuk meningkatkan dari area amorfnya. Area amorf sendiri itu sendiri mendukung migrasi ion Li+ secara efektif serta pola khas dari ZR3D pada LLZVO. Selain itu, PVDF-HFP sendiri itu menurunkan suhu transaksi kaca atau Tg elektrolit sehingga meningkatkan mobilitas segmen rantai PeO dan konduktivitas ioniknya. Nah, kemudian hasil pengujian dari DSC-nya itu menunjukkan bahwa penambahan LSZVO pada SCES secara efektif sendiri itu menurunkan Tg dan juga kristalinitas yang keduanya sendiri itu berkontribusi pada peningkatan konduktivitas ionik. Jadi temuan ini itu memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan SCES dengan kerja yang lebih baik untuk aplikasi baterai di generasi mendatang. Kemudian kita masuk ke dalam karakterisasi struktur. Di sini terdapat gambar beberapa karakterisasi dari strukturnya. Nah, yang pertama, kristalinitas PLP-nya sendiri itu menunjukkan persentase 49,66%. Sementara elektrolit PLP dengan penambahan LSZVO-nya sendiri 5%, 10%, dan 15% memiliki kristalinitas masing-masing sebesar 8,87%, 4,49%, dan 6,69%. Nah, penambahan dari LSZVO-nya sendiri ini mengakibatkan suhu leleh turun secara perlahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan LSZVO sendiri pada matriks PeO-nya ini, khususnya pada komposisi 10%, ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sifat fisik dan elektrokimia elektrolit polimer. Analisis DSC atau data DSC sendiri itu menunjukkan penurunan suhu transisi gelas atau Tg-nya itu dan kristalinitas pada sampel yang didoping oleh LSZVO
Dengan penurunan TG-nya itu mengindikasikan peningkatan mobilitas segmen polimer, sementara penurunan kristalinitas menandakan adanya peningkatan fase amorf. Implikasi dari fase amorf sendiri itu sangat berperan penting dalam konduktivitas ionik karena menyediakan jalur yang lebih mudah bagi ion litium untuk bermigrasi dibandingkan dengan fase kristal. Nah, kemudian ketika kita menambahkan terlalu banyak dari LLZVO-nya, partikel-partikelnya sendiri itu akan bergerombol dan juga membentuk gumpalan, sehingga gumpalan ini seperti penghalang bagi ion-ionnya sendiri untuk bergerak, sehingga pergerakan ionnya itu menjadi terhambat dan kinerja baterainya itu menurun. Nah, oleh karena itu, kita penting untuk mengetahui jumlah dari LLZVO-nya yang tepat agar kinerjanya baterai itu bisa maksimal. Nah, kemudian gambar aglomerasi yang terlihat pada konsentrasi LLZVO-nya sendiri itu lebih tinggi, yaitu sebanyak 15%. Nah, kemudian gambar-gambar mikroskop dari elektron atau SEM-nya itu menunjukkan bentuk dan ukuran partikel bahan yang digunakan. Jadi partikel keramik dari LSZVO-nya yang sudah diproses memiliki bentuk yang seragam dan ukurannya yang kecil. Nah, ketika dicampur dengan polimer, itu permukaan bahannya itu menjadi lebih halus dan juga rata. Pada campurannya sendiri dengan kadar LSZVO-nya 5% dan juga 10%. Dari partikel-partikel itu akan terdistribusi secara merata sehingga ionnya itu dapat bergerak lebih mudah. Nah, namun pada kadar 15% sendiri itu permukaan bahannya itu akan menjadi tidak rata dan bergelombang sehingga dapat menghambat pergerakan ionnya. Dan perbedaan sifat antara partikel keramik dan polimer sendiri menyebabkan distribusi partikel yang merata sangat penting untuk kinerja baterai. Kemudian gambar-gambar yang lebih detail tadi itu menunjukkan bahwa unsur-unsur tertentu itu tersebar merata pada bahan elektrolitnya. Sehingga bahan elektrolit ini memiliki ketebalan yang cukup dan struktur yang padat tanpa rekatan. Setelah itu bahan elektrolit dengan kadar 15% itu memiliki sifat yang lentur dan juga tembus cahaya. Nah, kemudian ke stabilitas. Bahan yang kita gunakan sebagai elektrolit ini bisa tahan terhadap suhu tinggi dengan kita menambahkan bahan lain seperti PVDF, HFP, dan LiZVO. Bahan elektrolit sendiri itu menjadi lebih stabil pada suhu tinggi yang artinya baterai yang menggunakan bahan ini itu bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih aman, terutama saat digunakan dalam kondisi panas atau saat isi daya dengan cepat. Next. Nah, kemudian ada di stabilitas elektrokimia. Nah, stabilitas elektrokimia sendiri itu adalah baterai yang menggunakan elektrolit baru ini bisa bertahan lebih lama tanpa rusak hingga 1800 jam dibandingkan dengan baterai yang menggunakan elektrolit biasa. Kemudian di jendela elektrokimia, baterai dari ini bisa bekerja pada tegangan yang lebih tinggi tanpa mengalami kerusakan, yang berarti baterai ini tuh bisa menyimpan dari energinya itu lebih banyak. Nah, dari segi kekuatan mekaniknya, elektrolit baru ini menjadi lebih kuat dan juga tahan lama. Jadi membuat baterainya itu lebih tahan lama, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap benturan atau tekanan. Kemudian pertumbuhan dendrit litiumnya. Jadi pertumbuhan dendrit litium dari baterai ini penyebab pertumbuhan dendrit litium ini salah satu penyebab baterai cepat rusak. Jadi dengan peneliti menggunakan elektrolit baru atau dengan kita menggunakan elektrolit baru, pertumbuhan dendrit litiumnya itu bisa dicegah dengan baterai yang lebih bisa dicegah sehingga baterainya itu lebih awet. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kapasitas dan juga performa baterainya. Nah, dengan kita
menambahkan LSZVO sendiri, itu baterai bisa diisi dan juga dikosongkan dengan sangat cepat tanpa mengurangi dari kapasitasnya. Hal ini tuh seperti kita mengisi bensin mobil dengan sangat cepat tanpa mengurangi jarak tempuh dari mobil tersebut. Persamaannya seperti itu. Terus juga dari jalur ioniknya, kita membayangkan seperti baterai tersebut itu seperti di jalan raya. Jadi ion atau partikel yang bermuatan listrik itu mobil yang lewat di jalan raya itu. Jadi misal LSZV-nya itu membuat jalan raya atau jalur ionik itu menjadi lebih lancar dan rata. Jadi sehingga mobil-mobil dari ionnya, mobil-mobil atau ionnya itu bisa lewat dengan lebih cepat dan juga lancar. Terus kapasitas lajunya itu kemampuan baterai ini itu diisi dan dikosongkan dengan cepat. Jadi dengan jalur ionik yang lebih baik, baterai ini bisa diisi dan dikosongkan dengan sangat cepat tanpa mengurangi dari kapasitasnya. Kemudian siklus dari pengisian dan juga pelepasannya. Nah, jumlah dari baterainya itu bisa diisi dan juga dikosongkan. Jadi baterai LSZV-nya ini bisa bertahan lebih lama dan tetap memiliki kapasitas yang sama setelah ratusan kali digunakan. Kemudian dari efisiensi Colombitnya. Energi yang bisa disimpan dan digunakan oleh baterai. Jadi efisiensi dari Colombitnya ini adalah semua energi yang mendekati 100%, yang artinya hampir semua energi itu memiliki kapasitas hampir semua energi dimasukkan ke baterai itu bisa dikeluarkan kembali gitu. Nah, kemudian LSZVO-nya sendiri itu membuat baterainya itu bisa diisi dan dikosongkan dengan sangat cepat tanpa mengurangi kinerjanya. Hal ini juga sangat penting karena untuk perangkat elektronik yang membutuhkan daya tinggi itu sangat banyak. Jadi seperti ponsel, laptop, atau mobil listrik gitu. Baik, kemudian di kesimpulan, jadi para peneliti sendiri itu telah menciptakan bahan baru untuk baterai yaitu elektrolit padat. Dan bahan ini itu jauh lebih baik daripada bahan yang biasa digunakan pada baterai saat kita gunakan saat ini. Nah, apa yang membuat bahan tersebut istimewa? Yang pertama itu lebih fleksibel, yang dimana bahan ini bisa tanpa mudah rusak, membuatnya itu juga lebih lama. Terus yang kedua itu menghantarkan listrik yang lebih baik, yang dimana ion lithium ini tuh bisa bergerak lebih cepat di dalam bahan ini, dan juga baterainya sendiri itu bisa diisi dan digunakan lebih cepat. Yang ketiga itu lebih stabil, yang dimana bahan ini tahan terhadap suhu tinggi dan tidak mudah terurai, sehingga baterai biasa digunakan lebih lama. Yang keempat, itu dapat mencegah kerusakan, yang dimana bahan ini tuh terbentuknya itu adalah dendrit atau seperti duri-duri kecil yang bisa merusak baterai. Terus juga bahan ini tuh juga lebih aman, yang dimana baterai yang menggunakan bahan ini tuh lebih aman karena tidak mudah meledak atau terbakar seperti yang aku bahas pada poin pertama di bagian introduction tadi. Nah, kemudian cara kerjanya itu seperti apa? Nah, bahan ini tuh terbuat dari campuran dari beberapa bahan. Yang pertama itu adalah PeO, bahan dasar yang membuat elektrolitnya itu menjadi padat. Yang kedua adalah PVDE-HFP, yang bahan yang membuat elektrolitnya itu menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga LSZVO, yang dimana bahan keramik yang membuat elektrolitnya itu lebih kuat dan juga tahan lama. Nah, manfaatnya itu juga apa? Manfaatnya yang pertama itu baterainya itu bakal lebih awet, yang dimana baterai itu bisa digunakan lebih lama tanpa perlu sering diganti. Yang kedua, pengisiannya itu bakal lebih cepat, yang dimana baterai itu bisa diisi penuh dalam waktu yang lebih singkat. Jadi ketika ada situasi mendadak atau ada keperluan apa itu, baterai tersebut itu tidak lama pengisiannya gitu. Terus yang ketiga adalah kinerjanya itu lebih baik, yang dimana baterai sendiri itu bisa digunakan untuk perangkat dengan daya yang lebih tinggi. Jadi
tidak usah khawatir lagi ketika mau menggunakan perangkat yang lebih tinggi, karena baterai ini juga kinerjanya itu lebih baik daripada baterai-baterai yang lainnya. Nah, kemudian yang paling penting itu baterai ini juga lebih aman, yang dimana baterainya itu tahan terhadap kerusakan dan juga resiko kebakaran. Nah, kemudian penemuan bahan elektrolit baru ini itu merupakan langkah yang besar dalam pengembangan baterai, yang dimana baterai itu menggunakan bahan ini memiliki potensi untuk digunakan berbagai perangkat elektronik seperti ponsel pintar, laptop, dan juga mobil listrik dengan kinerja yang lebih baik dan juga lebih aman. Jadi istilah bahan baru ini tuh lebih membuat baterai menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan baterai menjadi lebih awet, lebih cepat ngecasnya, dan juga lebih aman. Dan berikut ini adalah referensi-referensi yang saya kutip dari berbagai jurnal. Jadi ada beberapa referensinya. Dan itu saja, cukup dari saya. Sekian, apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.